Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Kristen Morning Hope. Kiranya kita dalam keadaan sehat yang dipenuhi sukacita dan kedamaian. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan telah memimpin kami hingga pada saat ini dan bisa menikmati hari baru yang telah Tuhan sediakan dengan penuh sukacita. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon pertolongan daripada Engkau, karena Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, memberikan kami hikmat pengertian supaya kami dapat mampu memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam setiap kehidupan kami melalui perenungan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan perenungan pada hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jika kita ingin menjadi murid Kristus yang setia dan taat, itu sebuah keputusan yang tepat dan sebuah pertanda yang amat baik. Dan kita patut bersyukur kepada Allah yang kudus, karena Allah yang menaruh keinginan-keinginan itu di hati kita. Pada saat yang sama, seharusnya kita memikirkan dengan serius bagaimana iman kita bisa sungguh-sungguh mempengaruhi hidup kita sebagai orang percaya. Berbicara mengenai harga yang harus dibayar seorang murid adalah sebuah kewajiban yang harus disertai dengan kesungguhan untuk tetap berkomitmen hidup kudus, sama seperti yang Kristus kehendaki. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam hal ini. Pertama, harus bersedia meninggalkan zona nyaman kita sebagai gaya hidup yang menyenangkan. Jika ingin berhasil sebagai orang-orang percaya di dalam perjalanan kita ke surga, maka diperlukan tindakan dan usaha yang terus-menerus untuk hidup dalam kebenaran walaupun harus melewati penderitaan yang berat. Dalam arti bahwa kita jangan menggunakan kasih karunia sebagai sarana untuk memenuhi keinginan-keinginan kita demi kepuasan lahiriah kita. Sebab zaman sekarang, orang Kristen lebih senang dengan gaya hidup menikmati berkat Tuhan karena kita ini adalah anak raja. Dengan demikian, kita tidak suka dengan sesuatu yang menuntut perjuangan, tapi harus diingat bahwa kita tidak bisa memperoleh keuntungan apa-apa tanpa mau bersakit-sakit dahulu. Menjadi orang Kristen sejati berarti bersedia untuk kehilangan hidup yang mudah dan nyaman. Kedua, harus bersedia kehilangan popularitas. Jika tujuan utama kita untuk menyenangkan Allah, maka kita harus menerima perlakuan buruk dari orang lain. Mungkin saja ada orang yang mencibir dan menganggap kita bodoh dan terlalu fanatik dengan kepercayaan kita, maka kita harus bersedia menerimanya. Yesus berkata, "Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu." Yohanes pasal 15 ayat 20. Sungguh sulit untuk menanggung hal seperti ini, sebab mendapat perlawanan selalu tidak menyenangkan daging. Karena jika kita menutup diri terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan, maka sesungguhnya kita juga belum bersedia meninggalkan popularitas kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan hari ini. Karena firman-Mu ini yang menjadi penuntun hidup kami, sehingga kami bisa menjalani hidup ini dengan pimpinan firman-Mu yang terus menerangi setiap langkah hidup kami. Ampunilah kami, jikalau selama ini kami banyak kesalahan dalam hidup kami dan menyakiti banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, ini kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya dapat menguatkan kita di dalam kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.